Halo teman-teman sekalian, program Koperasi Desa Merah Putih yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto kini mencatatkan nilai transaksi mencapai 56,57 miliar. Meski dirancang sebagai penggerak ekonomi rakyat, program ini menuai sorotan tajam dan kritik dari berbagai pihak terkait tantangan profitabilitas yang rendah di beberapa cabang hingga perdebatan mengenai otonomi desa. Pada video kali ini kita akan membahasnya lebih lanjut. Memahami konteks yang lebih spesifik mengenai Koperasi Desa Merah Putih, jika di sana diterapkan model latihan militer bagi anggotanya, hal tersebut dapat dianggap menurut saya itu ngawur atau tidak relevan karena beberapa alasan mendasar yang berkaitan dengan fungsi ekonomi dan sosial koperasi. Berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama ada inkompatibilitas fungsi koperasi versus militer. Koperasi fokus pada kesejahteraan ekonomi anggota, demokrasi, dan efisiensi usaha. Sementara militer fokus pada komando, hierarki vertikal yang kaku, dan efektivitas tempur. Mengapa ngawur? Memaksakan struktur militer ke dalam koperasi justru merusak esensi demokrasi koperasi. Yang kedua, penyalahgunaan sumber daya. Latihan militer memerlukan biaya, waktu, dan energi yang sangat besar, terutama jika melibatkan logistik, instruktur, atau atribut. Selain itu, prioritas dana uang anggota koperasi seharusnya dialokasikan untuk pengembangan usaha. Mengalihkan model koperasi untuk kegiatan bersifat militeristik adalah bentuk pemborosan aset yang tidak memberikan nilai tambah ekonomi bagi kesejahteraan anggota. Yang ketiga, citra dan legitimasi hukum. Koperasi di Indonesia diatur secara ketat oleh Undang-Undang Perkoperasian dan diawasi oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Kerancuan identitas. Koperasi mengadakan latihan ala militer bisa menciptakan citra negatif di mata masyarakat dan pemerintah karena seolah-olah dianggap sebagai organisasi militer. Risiko hukum. Jika kegiatan tersebut melibatkan senjata, meskipun replika, tindakan fisik yang melampaui batas, atau intimidasi, hal tersebut dapat memicu masalah hukum. Ketidaksesuaian output. Latihan militer tidak memberikan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Setelah latihan selesai, warga tidak mendapatkan skill baru yang meningkatkan pendapatan mereka. Yang keempat, tidak relevan dengan kompetensi bisnis dan tujuan awal. Tujuan utama bergabung dengan Koperasi Desa Merah Putih adalah untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, akses pasar, atau kemudahan pengadaan barang bagi warga desa. Baiklah teman-teman, setelah mengetahui beberapa hal yang dianggap irrelevan, maka alangkah lebih baiknya kita untuk memberikan solusi kepada pemerintah kita terkait Kopdes tersebut. Berikut hal-hal yang bisa saya berikan saran dan solusinya. Prioritas dana. Uang anggota koperasi seharusnya dialokasikan untuk pengembangan usaha, misalnya dana darurat operasional untuk 6-12 bulan supaya koperasinya bisa berjalan dengan lancar. Pemilihan lokasi yang tepat, pelatihan pengelolaan bisnis untuk karyawan, pelayanan bisnis, promosi, dan lain-lain. Jangan lupakan harus ada kesabaran dan evaluasi, karena kita tahu banyak toko baru belum langsung ramai. Evaluasi diperlukan setiap bulannya untuk melihat barang apa yang laku, jam ramai, hingga produk apa yang paling diminati. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah arus kas positif, perputaran stok cepat, dan mempelajari bagaimana pelanggan tetap harus kembali untuk berbelanja. Jika tujuannya adalah memajukan Koperasi Desa Merah Putih dan mesejahterakan anggotanya, maka fokus pelatihan haruslah pada penguatan kapasitas ekonomi. Investasi waktu, tenaga, dan dana anggota akan jauh lebih berdampak jika dialihkan ke bidang-bidang yang bersifat praktis dan aplikatif. Berikut ini beberapa penjelasannya. Yang pertama ada literasi keuangan dan akuntansi dasar. Koperasi desa terpuruk bukan karena kurang disiplin militer, tapi karena tata kelola keuangan yang buruk. Oleh karenanya, anggota dan pengurus perlu dilatih belajar pembukuan sederhana. Bagaimana mencatat arus kas masuk dan keluar agar tidak ada uang yang menguap. Kemudian belajar transparansi laporan. Memahami cara membaca neraca keuangan koperasi sehingga atasan bisa mengawasi kinerja pegawainya. Yang berikutnya ada belajar manajemen aset.
cara mengelola simpanan anggota agar produktif bukan sekadar tertahan di kas. Yang kedua, manajemen bisnis dan kewirausahaan. Anggota koperasi adalah pelaku ekonomi. Mereka perlu dibekali keterampilan untuk mengelola usaha mereka sendiri atau usaha bersama koperasi. Belajarlah analisis kelayakan bisnis. Bagaimana menentukan apakah sebuah ide usaha desa layak dijalankan atau akan merugi. Belajarlah rantai pasok. Cara mendapatkan bahan baku murah dan menjual produk desa ke pasar yang lebih luas dengan margin yang lebih baik. Belajarlah pemasaran digital. Memanfaatkan teknologi agar produk-produk dari desa bisa dikenal di pasar regional bahkan di nasional. Hal yang sangat wajib diketahui adalah pemahaman tentang instrumen keuangan. Anggota koperasi seringkali menjadi korban investasi bodong karena kurangnya pemahaman tentang instrumen keuangan. Karyawannya bisa diberikan pelatihan sebagai berikut. Yang pertama, belajar memahami risiko versus return. Belajar membedakan investasi yang masuk akal dengan penawaran yang hanya menggiurkan atau hanya janji manis. Kemudian belajar memahami diversifikasi. Mengajarkan anggota bahwa menaruh semua modal di satu tempat sangatlah beresiko. Dan yang terakhir, memahami investasi produktif. Mengarahkan anggota untuk berinvestasi pada alat-alat produksi yang bisa meningkatkan hasil tani, ternak, atau kerajinan mereka. Pada bab terakhir ini, disclaimer dahulu, meniru yang dimaksud atau menyontek di sini adalah bukan tiplek ketiplek, tapi ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ada seseorang yang terkenal yang sukses dengan strategi menyontek toko lain setiap hari adalah Sam Walton, pendiri jaringan retail terbesar di dunia, Walmart. Dalam biografi dan catatan bisnisnya, Walton dikenal sangat terobsesi untuk mengamati pesaing. Ia rutin mengunjungi toko-toko lain setiap hari, baik toko retail besar maupun warung kelontong kecil. Dia mencatat setiap ide bagus, tata letak, dan strategi yang ia temukan, lalu mengadopsinya dan meningkatkannya agar lebih baik. Baginya, inovasi tidak selalu berarti menemukan sesuatu yang baru dari nol, melainkan kemampuan untuk mengadaptasi ide-ide terbaik dari mana saja dan menerapkannya dengan skala yang luar biasa. Secara pribadi, saya yakin kalian semua tahu kompetitor apa yang bisa ditiru di Indonesia. Dan saya berharap tidak ada kesalahpahaman atas apa yang saya jelaskan berikut ini. Mengadopsi sistem manajemen retail dari pemain besar seperti Alfamart atau Indomaret memang sering dianggap sebagai langkah modernisasi bagi koperasi. Namun, ada perbedaan mendasar antara meniru operasionalnya dan meniru model bisnisnya. Kesalahan fatal yang banyak koperasi desa lakukan termasuk narasi seputar KDMP adalah hanya berfokus pada menjual barang yang sama seperti sembako, minuman kemasan, dan produk pabrikan nasional yang lainnya yang sama. Masalahnya, KDMP akan langsung berhadapan dengan efisiensi logistik mereka yang sudah sangat masif. Koperasi desa dengan modal terbatas akan kalah telak dalam perang harga atas kelengkapan stok. Realitanya, Alfamart dan Indomaret memiliki supply chain yang sangat efisien dan jaringan distribusi nasional. Koperasi tidak akan pernah menang jika hanya menjadi minimarket versi kecil yang tidak punya keunggulan di harga. Alih-alih meniru barang yang mereka jual, koperasi seharusnya meniru tata kelola profesional mereka seperti belajar sistem IT dan inventaris, penggunaan sistem kasir yang akurat, pelacakan stok barang secara real time, dan sistem pelaporan keuangan otomatis. Ini semua adalah otak dari retail modern yang membuat mereka lebih efisien. Kemudian belajar tentang manajemen ruang. Penataan barang yang rapi, pencahayaan yang cukup, dan alur belanja yang memudahkan pelanggan karena koperasi yang sering terlihat berantakan dan tidak enak untuk dilihat, itulah yang membuat orang menjadi malas mampir. Kemudian kita bisa belajar tentang standar pelayanan. Keramahan dan kecepatan kasir adalah nilai jual yang bisa diadopsi tanpa biaya yang tinggi. Baik teman-teman, mungkin hanya itu pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga tidak terjadi kesalahpahaman.
dalam video kali ini. Terima kasih. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like dan bagikan ke temanmu untuk video-video investasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.